Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalina Fitrawardani dengan NPM 2459201033. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu sebuah web bernama e-voting, sistem pemilihan ketua himpunan berbasis web. Tujuan utama aplikasi ini adalah menggantikan proses pemilihan ketua himpunan yang selama ini dilakukan secara manual menjadi proses digital yang transparan, cepat, dan hasilnya dapat dilihat secara real time. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep OP yang diterapkan pada web ini. Pertama ada kelas dan objek. Dalam web ini saya membuat 4 kelas utama yang masing-masing mewakili entitas nyata dalam sistem voting. Kelas pertama adalah person. Ini adalah kelas induk atau parent class yang menyimpan atribut dasar seperti nama dan NPM, serta metode getInfo. Setiap variabel yang dibuat dari kelas ini disebut objek. Contohnya, ketika seorang kandidat baru didaftarkan ke sistem, itulah adalah objek dari kelas kandidat. Kedua, inheritance. Di sini saya mempunyai 2 kelas turunan dari person, yaitu kandidat dan pemilih. Nah, ini di sini ada kelas kandidat. Tanda kurung berisi person ini artinya kandidat mewarisi semua atribut dan metode dari person. Jadi, saya tidak perlu menulis ulang nama dan NPM. Cukup panggil super init nama, dan atribut itu langsung ada di kandidat. Hal yang sama berlaku untuk kelas pemilih yang mewarisi nama sekaligus NPM dari person. Ini adalah contoh nyata bagaimana inheritance menghindari duplikasi kode. Yang ketiga ada encapsulation. Perhatikan atribut-atribut di kelas kandidat ini. Di sini ada self_suara sama dengan 0, lalu ada self_visi sama dengan visi. Nah, atribut-atribut ini ditulis dengan 1_ di depannya. Ini adalah konvensi Python untuk menandakan bahwa atribut bersifat protected atau private. Untuk mengaksesnya dari luar, saya menggunakan properti sebagai getter. Artinya, nilai bisa dibaca, tapi tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Untuk menambah suara harus memanggil metode khusus bernama tambah suara. Inilah yang disebut encapsulation, melindungi integritas data dari modifikasi sembarangan. Keempat, ada polymorphism. Perhatikan bahwa metode getInfo ini didefinisikan pertama kali di kelas person. Nah, ini lalu di-override di kelas kandidat dan pemilih. Nah, di kelas person, getInfo ini hanya mengembalikan nama dan NPM. Tapi di kelas pemilih, getInfo ini sudah ditambahkan informasi kandidat yang dipilih. Inilah polymorphisme, yaitu metode yang sama dipanggil pada objek yang berbeda, tapi menghasilkan output yang berbeda sesuai tipe kelasnya. Sekarang kita bahas kode utamanya. Di sini ada 5 file Python yang menjadi inti dari project ini. Di file kandidat.py, kelas person berperan sebagai base class dengan atribut nama dan NPM. Di konstruktor kelas kandidat ada pemanggilan super init nama. Ini memanggil konstruktor milik person agar atribut nama diinisialisasi dengan benar. Kemudian kandidat menambahkan atribut miliknya sendiri, yaitu visi dan suara yang dimulai dari 0. Ada juga metode toDid. Ini
berfungsi mengubah objek kandidat menjadi dictionary Python. Ini diperlukan agar data bisa dikirimkan ke database. Kemudian ada ini di file voter.py. Di sini ada kelas pemilih. Ini juga mewarisi kelas person. Di kelas ini mencatat waktu voting secara otomatis menggunakan date time now. Sehingga setiap suara memiliki timestamp kapan diberikan. Lalu metode getInfo di sini di-override. Hasilnya mengembalikan informasi pemilih lengkap beserta kandidat pilihannya. Inilah contoh polimorfisme yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada file database.py. Kelas database adalah kelas paling penting untuk kelangsungan data. Tugasnya menjaga konsistensi antara memori program dan file data JSON di disk. Ada dua metode private. Ada simpan yang dipanggil setiap kali ada perubahan data, dan muat yang dipanggil saat aplikasi pertama dijalankan untuk merekonstruksi objek-objek Python dari file JSON. Ada juga metode penting bernama sudahVote. Metode ini mengecek apakah NPM tertentu sudah ada di daftar pemilih atau belum. Inilah mekanisme dibalik proteksi double voting. Lalu file app.py ini menggunakan pola application factory dari Flask. Kelas voting system membungkus semua logika route HTTP dalam satu kelas. Ini adalah contoh nyata encapsulation di level controller. Di dalamnya terdapat beberapa route API, get API kandidat untuk mengambil daftar kandidat, dan post API vote untuk memproses suara masuk, get API hasil ini untuk mengambil data hasil voting secara real time, dan post API reset untuk mereset semua suara. Setiap route ini melakukan validasi data sebelum meneruskan ke kelas database. Sekarang kita lihat fitur-fitur aplikasi. Di sini saya jalankan saja dengan ketikan python main.py. Di sini ada beberapa tab. Yang pertama ada tab voting, tab kandidat, tab hasil, dan tab tata kelola. Nah, ini ada tab kelola. Tab ini adalah halaman admin untuk mengelola data kandidat. Admin bisa menambahkan kandidat baru dengan mengisi nama, NPM, dan visi. Admin juga bisa menghapus kandidat yang sudah terdaftar. Di bagian bawah ada tombol reset semua suara untuk memulai ulang proses voting dari nol. Nah, ini kita coba aja masukin nama kandidatnya. Nah, ini muncul di sini. Lalu kita bisa lihat di tab kandidat. Nah, tab kandidat ini untuk menampilkan profil lengkap semua kandidat dari nama, NPM, dan visi mereka. Di sini pemilih bisa membaca visi tiap kandidat sebelum membuat keputusan. Kemudian di tab voting ini halaman utama yang akan digunakan oleh setiap pemilih. Di sini pemilih mengisi nama lengkap dan NPM.
lalu bisa memilih kandidat dengan mengeklik kartu kandidat yang diinginkan. Kartu kandidat yang dipilih akan langsung berubah warna sebagai tanda konfirmasi visual. Setelah yakin, pemilih menekan tombol kirim suara. Sebelum suara benar-benar dikirim, ini akan muncul pop-up konfirmasi agar pemilih tidak salah pilih. Jika berhasil, aplikasi ini menampilkan layar sukses, dan yang penting sistem ini secara otomatis menolak jika NPM yang sama ini mencoba memilih lebih dari sekali. Ini kita coba aja isi misalnya. Nah, ini kita coba memasukkan nama dan NPM-nya yang sama. Nah, ini sistem akan menolak jika NPM yang sama dan mencoba memilih lebih dari sekali. Lalu di tab hasil ini akan menampilkan perolehan suara secara real time. Di bagian atas ini ada 3 kartu statistik: total suara masuk, jumlah kandidat, dan jumlah pemilih. Dan di bawahnya ini ada tampilan kandidat yang sedang unggul beserta persentasenya, diikuti dengan grafik batang untuk setiap kandidat. Di paling bawah ini ada log daftar pemilih yang sudah memberikan suara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.